adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya adik-adik menghormati Tuhan ya dengan cara yang pertama, duduk dan jangan sambil berbaring ya adik-adik. Lalu yang kedua, tidak boleh sambil makan. Yang ketiga, berpakaian yang rapi ya adik-adik. Dan yang keempat, kita siapkan hati dan pikiran adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama saya Kakak Hera, Kakak Jul, Kakak Ola di Ibadah Glory Kids 18 Samarinda. Yeay. Oke, sebelum kita memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Adik-adik semuanya kunci tangannya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkati acara ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Biarlah semua ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami mau mulai acara ibadah kami, haleluya, amin. Adik-adik masih ingat nggak yel-yel yang pernah diajarin oleh Kakak Renai? Nah, kita sama-sama mau yel-yel lagi ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama buat yel-yelnya lagi. Anak-anak perjanjian, yes, siapakah sahabatmu? Tuhan Yesus. Saat aku senang, sedih, takut, marah, ku segera berdoa pada siapa? Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik mau siap memuji Tuhan gak sama-sama kakak di sini? Semuanya bangkit berdiri, tetap berdiri ya. Kita mau menyanyikan pujian buat Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh Roh Kudus turun. Oh Roh Kudus turun. Oh Roh Kudus turun. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Kita angkat pujian kita lagi buat Tuhan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh
Sukacitaku kini penuh. Cuit, 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 pam, pam, pam. Shalalalala. Cuit, 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 pam, pam, pam. Shalalalala. Tuhan Yesus, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Tuhan Yesus, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit, 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 pam, pam, pam. Shalalalala. Cuit, 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 pam, pam, pam. Shalalalala. Tuhan Yesus, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Tuhan Yesus, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Oh, sukacitaku, pam, 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam, 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bakal mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Yeay, selamat buat kita. Yeay. Baik adik-adik, kita mau siapkan hati kita, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita penyembahan kita buat Tuhan. Adik-adik fokuskan hatinya, pikirannya. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora,
nasab kau Allahku di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku kenal sebab kau Allahku, ku kenal sebab kau Allahku, ku kenal sebab kau Shalom adik-adik. Nah, pada minggu ini Kak Angel dan Kak Vina akan membawakan firman yang temanya tentang Yesus dan pengajarannya. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa ya adik-adik. Kak Vina yang akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu tadi, kami sudah bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh Kakak Angel Tuhan dan Kak Vina. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, seperti yang Kak Vina tadi nih sampaikan, kalau tema kita bulan ini tentang Tuhan Yesus dan pengajarannya. Adik-adik, di Alkitab nih banyak banget dituliskan tentang pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Di Perjanjian Baru ya adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa untuk kehidupan kita. Nah adik-adik, kita kali ini mau belajar pengajaran Tuhan Yesus tentang garam dan terang dunia, Kak Vina. Jadi kita mau baca nih sama-sama dengan adik-adik ya Kak Vina. Oke, Kak. Nah adik-adik udah siap belum Alkitabnya? Kalau Alkitabnya belum siap, diambil dulu ya. Kak Angel sama Kak Vina tungguin sampai adik-adik siapkan Alkitabnya. Yuk disiapkan adik-adik. Adik-adik udah siap Alkitabnya? Kita mau buka sama-sama ya di Matius 5 ayat 13 sampai 14. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan yes. Yes. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik yang udah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Yang belum bisa baca, didengarkan ya adik-adik. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah adik-adik, firman Tuhan kita kali ini mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, Kak Angel nih sama Kak Vina mau menjelaskan sama adik-adik apa yang dimaksud nih dengan pengajaran Tuhan yang mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Yang pertama, kayak dijelaskan ya Kak Vina, garam dan terang itu punya manfaat buat kehidupan kita sehari-hari Kak Vina. Nah, kalau gitu garam itu manfaatnya apa nih Kak Vina buat kehidupan kita sehari-hari? Nah, manfaatnya salah satunya itu untuk memberi rasa pada makan, Kak Angel. Ya, bener ya Kak Vina, bahwa garam itu memberikan rasa pada makanan. Contohnya aja nih, kalau mama ya Kak Vina lagi masak nih di dapur, masak sayur gitu ya adik-adik, biar sayur yang mama masak itu rasanya enak, rasanya lezat, pasti nih mama nambahkan garam ya Kak Vina, biar rasanya jadi tambah lezat. Nah, manfaat garam lainnya Kak Vina? Salah satu lagi ya Kak Angel ya. Ya, apa ya? Untuk mengawetkan makanan Kak Angel. Nah, adik-adik, manfaat garam lainnya ya Kak Vina, mengawetkan makanan. Contohnya Kak Vina, makanan apa? Ikan asin ya Kak. Adik-adik nih yang seperti Kak Vina sampaikan.
Jadi manfaat dari garam pertama memberikan rasa pada makanan. Yang kedua tadi Kak Vina mengawetkan makanan ya Kak Vina, yaitu contohnya ikan adik-adik. Nah kalau sekarang yang kedua nih Kak Vina, manfaat dari terang Kak Vina. Fungsinya itu untuk menerangi Kak Angel. Nah jadi adik-adik contohnya nih ya Kak Vina, meneranginya waktu hari udah gelap nih ya Kak Vina. Kita pasti di rumah nyalain lampu kan Kak Vina, Iya, pasti. biar nggak gelap. Kemudian kalau malam hari mati lampu Kak Vina, kita pasti cari penerang kan. Iya, Kak. Contohnya penerangnya apa nih Kak Vina? Ada lilin, senter, ya kan, Kak? Iya benar sekali. Jadi adik-adik udah tahu ya. Jadi garam dan terang itu punya manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Garam memberikan rasa pada makanan, mengawetkan makanan, sedangkan terang itu manfaatnya untuk menerangi adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, jadi maksudnya itu adik-adik agar hidup kita bermanfaat buat sekeliling kita. Jadi nih Kak Vina, kan Tuhan Yesus mengajarkan kita nih, hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain. Contohnya gimana nih Kak Vina bermanfaat bagi orang lain? Nah, contohnya misalnya nih, adik-adik punya teman. Nah, dia mau pinjam pulpen adik-adik. Tapi adik-adik mikir, ini kan pulpennya masih baru, masa dipinjamin? Nah, tapi Tuhan Yesus berkata kalau kita harus meminjamkan karena itu sangat bermanfaat untuk teman kita, adik-adik. Iya, Gitu, Kak Angel. bener ya Kak Vina. Jadi kalau punya sesuatu yang orang lain butuhkan, kita pinjamkan, berarti hidup kita bermanfaat ya Kak Vina. Iya, benar banget Kak Angel. Kak Angel tambahin nih Kak Vina. Jadi kalau kita menolong orang tua Kak Vina, itu juga bukti tanda bahwa kita bermanfaat bagi orang tua kita ya Kak Vina. Contohnya mungkin membersihkan tempat tidur ya Kak Vina, membantu mama membersihkan tempat tidur. Terus nih Kak Angel tambahin lagi, misalnya ya Kak Vina, ada teman kita yang sedih, kita datang menghibur teman kita. Jadi teman kita tidak jadi sedih lagi, tapi menjadi suka cita. Nah, jadi hidup kita bermanfaat ya adik-adik. Oh ya Kak Vina, Kak Angel nih punya tebak-tebakan. Apa tuh, Kak? Siapa tahu adik-adik atau Kak Vina bisa jawab nih. Jadi nih di Alkitab nih, tokohnya di Perjanjian Baru adik-adik, seorang wanita ya, seorang wanita. Tokohnya itu hidupnya itu menjadi garam dan terang loh. Dia melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Jadi nih ya, orangnya suka melakukan hal yang baik buat orang sekelilingnya Kak Vina. Kemudian dia suka memberi sedekah, suka menyumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian suka membuat pakaian. Dia suka nih membuat pakaian, terus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ayo adik-adik dan Kak Vina, tahu nggak nih jawabannya? Kayaknya Kak Vina tahu deh Kak Angel. Apa Kak Vina? Esther bukan? Bukan, itu kan Perjanjian Lama. Oh iya ya Kak. Maria? Bukan juga. Oh, jadi apa ya Kak? Kak Vina nggak tahu. Adik-adik tahu juga nggak? Atau sama kayak Kak Vina nggak tahu jawabannya? Kayak Angel kasih tahu ya. Jadi nih di Alkitab nih di Perjanjian Baru itu ada seorang murid Tuhan. Nah dia suka melakukan pekerjaan yang baik. Dia suka melakukan hal-hal yang baik buat orang-orang sekelilingnya. Suka membuat pakaian kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah tokoh ini adalah Tabita. Tabita. Atau bisa juga disebut dengan Dorcas adik-adik. Kak Vina, Tabita ini orangnya luar biasa loh. Dia murid Tuhan yang melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Tadi Tuhan ajarkan kan agar hidup kita itu menjadi garam dan terang buat orang sekeliling kita, yaitu bermanfaat bagi orang-orang sekeliling kita. Nah, Tabita tadi hidupnya bermanfaat kan Kak Vina? Iya, bermanfaat banget adik-adik. Jadi nih adik-adik sudah mengerti kan firman yang dimaksudkan, yang diajarkan Tuhan tentang garam dan terang. Jadi gimana nih Kak Vina kesimpulan firman Tuhan kita kali ini? Nah, jadi adik, kan Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, walaupun kita masih kecil, walaupun kita tidak dianggap orang lain,
Tuhan Yesus tetap mengajarkan untuk kita bermanfaat bagi orang lain, bagi teman kita, bagi orang tua kita, bagi guru di sekolah kita ataupun guru di sekolah minggu adik-adik. Gitu Jadi, aja. nah adik-adik, jadi kesimpulannya udah tahu ya, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, Kak Vina, kita mau tutup nih firman Tuhan kita adik-adik. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan, firman-Mu sungguh luar biasa. Firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup bermanfaat bagi orang-orang sekeliling kami. Tuhan, kami mau belajar agar hidup kami juga menjadi garam dan terang, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Berkati kami, pimpin kami ya Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pujian buat Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita membutuhkan kita. Haleluya. Kita mengakhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kunci tangannya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik dalam acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah bernyanyi memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau, dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan acara ibadah kami Tuhan. Kiralah acara ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau tutup acara ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Acara ibadah kita telah selesai. Shalom adik-adik. Sampai jumpa.